Baik, saya buka presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri yang selaku pembuka dari presentasi ini. Presentasi UTS untuk UTS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer Ruang 2. Dan dari tugas itu disuruh ngerangkum dengan judul buku Data Communication and Computer Network of Business User Approach. Disuruh ngerangkum bab 1 sampai bab 6. Oke, pertama ini disusunnya oleh Ahmad Ilham dan dia bagiannya tuh dari bab 4 sampai bab 6, dan selanjutnya saya selaku Fahri itu dari bab 1 sampai bab 3. Chapter 1. Nah, pada bagian 1 ini kita judulnya itu membahas tentang mengenal jaringan komputer dan komunikasi data, yang terdiri dari pendahuluan jaringan komputer, gambaran besar jaringan, contoh umum komunikasi jaringan, contoh umum komunikasi jaringannya, dan yang terakhir arsitektur jaringan. Oke, langsung saja ke bagian pendahuluan dulu. Nah, jaringan komputer ini telah meluas ke berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada insinyur atau teknisi. Saat ini, jaringan komputer ini melibatkan manajer bisnis, pemrograman komputer, perancangan sistem, manajer kantor, penggunaan komputer di rumah, dan masyarakat umum. Hampir semua orang menggunakan jaringan komputer secara langsung atau tidak langsung tuh emang setiap harinya. Kita kan emang ya hampir benar-benar ini banget lah sama jaringan komputer sama internet tuh emang sudah kebutuhan. Jaringan komputer digunakan dalam sistem transportasi untuk mengontrol lintas dan memantau arus kendaraan. Bahkan mobil dilengkapi dengan sistem komputerisasi yang dapat membuka kunci dan melacak lokasi parkir. Ya benar, sekarang sudah mulai banyak ya. Selain itu, televisi kabel juga menawarkan beragam program, opsi berbayar, tayang, konektivitas internet, dan layanan multimedia. Jadi, pengguna jaringan komputer sangat luas dan menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke satu ini, jaringan komputer bahasa. Dalam bidang jaringan komputer dan komunikasi data, berbagai istilah dan definisi telah muncul. Jaringan area lokal yang mencakup kampus disebut jaringan area kampus, sedangkan jaringan yang mencakup area kota disebut jaringan area metropolitan. Jaringan area luas adalah jaringan yang meliputi wilayah negara bagian bahkan dunia. Konsep cloud computing juga telah menjadi umum, di mana data dan aplikasi disimpan di beberapa situs web dan diakses melalui komputer, melalui internet ya. Komunikasi data melibatkan transfer data digital atau analog melalui sinyal digital atau analog. Antarmuka digunakan untuk menghubungkan perangkat ke komputer atau jaringan. Kompresi dan multiplexing digunakan untuk mengoptimalkan pengiriman data. Konvergensi jaringan suara dan data telah menghilangkan perbedaan antara keduanya. Keamanan komputer juga menjadi perhatian penting dalam koneksi internet. Manajemen jaringan melibatkan desain, instalasi, dan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan. Nah, untuk kedua ini gambaran besar jaringan. Perhatikan gambar yang ada di bawah saja, meskipun deskripsi lengkap. Nah, kita suruh matiin menunjukkan. Jadi gambar selanjutnya nanti itu menunjukkan dua jaringan area luas WAN 1 dan WAN 2, dan dua jaringan area lokal LAN 1 dan LAN 2. Meskipun deskripsi lengkap dan berbagai komponen membentuk jaringan area luas nantinya dan area lokal tidak diperlukan saat ini. Penting untuk dicatat bahwa kebanyakan LAN sering menyertakan perangkat keras sebagai berikut nih gambarnya ya. User, radio user, modem, WAN 1, router, WAN 2, dan dari WAN 1 bisa bawa ke router. Workstation yang merupakan komputer pribadi atau komputer mikro, desktop, laptop, atau tablet untuk beberapa nama, atau ponsel pintar atau perangkat genggam. Teknik tinggal pengguna server, yaitu komputer yang menyimpan perangkat lunak jaringan dan file menggunakan bersama atau pribadi.
Saklar yang merupakan titik pengumpulan kabel yang menghubungkan workstation. Router yang merupakan seperangkat penghubung antara jaringan area lokal dan jaringan area luas seperti internet, halaman web, dan server web, ditampilkan di sudut kanan bawah. Selanjutnya pada contoh umum komputer komunikasi jaringan, yaitu di awal bab ini dijelaskan beberapa aplikasi jaringan komputer dan komunikasi data yang Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan membantu kita dalam melihat seberapa luas penggunaan komunikasi data dan jaringan. Yang pertama itu komputer desktop dan internet komputer. Desktop terhubung ke internet melalui koneksi kabel ke router, ya kan? Seperti yang kita tahu memang seperti itu. Untuk umumnya digunakan bisnis lingkungan akademik dan rumah. Jaringan area lokal atau LAN digunakan untuk menghubungkan perangkat dan menyediakan koneksi ke internet. Koneksi desktop ke internet dapat melalui sistem klien atau server. Menggunakan server lokal atau server jarak jauh jika data tidak tersedia secara lokal. Koneksi ini dahulu dilakukan melalui dial-up dan modem. Tetapi sekarang lebih umum menggunakan DSL atau modem kabel. Perangkat lunak yang mendukung protokol TCP atau IP diperlukan untuk berkomunikasi dengan internet. Komputer dan bagian kedua B-nya itu komputer, laptop, dan koneksi nirkabel. Laptop sering terhubung ke jaringan menggunakan koneksi nirkabel yang semakin populer. Titik akses nirkabel menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan kabel, berperan sebagai jembatan antara keduanya dan jaringan lokal. Jaringan lokal nirkabel dan berkabel menjadi standar di berbagai lingkungan. Yang ketiga C itu adanya sistem telepon seluler. Sistem telepon seluler ini telah mengalami pertumbuhan eksplosif dan beberapa tahun terakhir, dari hanya panggilan suara, ya kan, yang kita tahu kan ponsel tadinya cuma bisa buat SMS, suara, sekarang sudah bisa apapun, ya kan, dari mulai chatting jarak jauh, tidak menggunakan pulsa lagi, tapi sekarang dengan internet kita bisa banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Nah, seperti yang biasa mengirim pesan teks, memutar musik, mengakses internet, mengambil foto dan video yang berkualitas tinggi, dan banyak lagi. Semua itu memungkinkan melalui jaringan seluler yang terus berkembang dan menggunakan teknologi pengodaan data yang semakin kompleks. Sistem jaringan umum lainnya. Ada beberapa jenis jaringan tambahan yang perlu disebutkan. Pertama, jaringan sensor yang digunakan dalam lingkungan industri dan di dunia nyata, di mana tindakan atau objek tertentu memicu sensor yang terhubung ke jaringan. Contohnya adalah lampu lalu lintas yang terhubung ke sistem kontrol lalu lintas. Selain itu, beberapa bisnis masih menggunakan komputer mainframe yang dapat diakses melalui terminal komputer atau emulasi terminal pada komputer mikro. Terakhir, dalam situasi di mana kabelisasi sulit, sistem transmisi satelit dan gelombang mikro dapat digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau sistem komputer. Dan terakhir ini pembahasan tentang arsitektur jaringan. Sekarang setelah Anda mengetahui beberapa jenis jaringan, kami memerlukan kerangka kerja untuk memahami bagaimana semua komponen itu jaringan melewati batas. Setiap lapisan dalam model menentukan layanan apa yang disediakan oleh perangkat keras atau perangkat lunak. Dua arsitektur paling umum yang dikenal saat ini adalah rangkaian protokol TCP atau EIP dan model interkoneksi sistem terbuka. Kami akan membahas kedua arsitektur secara lebih rinci di halaman berikut. Nah, ini untuk rangkaian protokol TCP atau IP itu adalah didasarkan pada lapisan-lapisan yang bekerja sama untuk mengirimkan data melalui jaringan komputer. Lapisan pertama adalah lapisan fisik, di mana transmisi data sebenarnya menjadi melalui kabel fisik atau sinyal radio. Lapisan akses jaringan berada di atasnya dan beroperasi di setiap perhentian di sepanjang jalur jaringan. Lapisan jaringan digunakan untuk mentransfer data di dalam dan di antara jaringan dengan menentukan jalur dan alamat pengirim penerimanya. Nah, untuk model OSI ini yang kedua, OSI model
adalah Open System Interconnection. Adalah model referensi yang menggambarkan 7 lapisan yang berfungsi dalam komunikasi jaringan. Nanti ada gambarnya untuk lebih paham aja, ada bayangan lah, ada gambar. Lapisan teratas adalah lapisan aplikasi, di mana aplikasi yang menggunakan jaringan beroperasi. Lapisan presentasi menyediakan fungsi-fungsi seperti konversi, karakter, enkripsi, dan kompresi data. Lapisan sesi bertanggung jawab untuk mengatur sesi antar pengguna. Lapisan tautan data mirip dengan lapisan akses jaringan dalam IP. Mengambil data dari lapisan jaringan dan mengubahnya menjadi bingkai. Lapisan fisik adalah lapisan yang terbawah dan menangani transmisi fisik data. Nah, seperti ini ya lapisannya. Nah, kalau IP itu ada cuma application, transport, network access, physical. Nah, kalau OC ini 7 bagian tadi kan disebutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari application, presentation, session, transport, network, data link, and physical. Dalam paket protokol IP ada 5 lapisan yang memiliki fungsi yang mirip dengan model OC. Lapisan aplikasi dalam IP memiliki peran serupa dengan lapisan aplikasi dalam model OC, namun tidak ada lapisan presentasi atau sesi yang terpisah dalam IP. Lapisan transport dalam IP dapat menggunakan protokol atau protokol TCP atau UDP. Sedangkan lapisan jaringan dalam IP mirip dengan lapisan tautan data dalam model OC. Lapisan fisik dalam IP juga berfungsi untuk transmisi fisik data. Oke. Koneksi logik dan fisik. Dalam proses menciptakan gelar persilangan antara ilmu komputer dan pemasaran, peminatan melewati beberapa lapisan birokrasi universitas. Dimulai dari dekan seni dan sains permintaan, diteruskan ke ketua departemen ilmu komputer, lalu ke komite kurikulum ilmu komputer. Setelah itu permintaan dikirim melalui antar kampus ke departemen pemasaran di sekolah bisnis. Di sana komite kurikulum pemasaran melakukan peninjauan dan perubahan pada permintaan sebelum diteruskan ke ketua departemen pemasaran. Hingga mencapai dekan seni, proses ini melibatkan beberapa lapisan yang harus dilewati untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menciptakan gelar baru yang diinginkan. Oke, kita sudah masuk ke chapter 2 ya. Nah, di chapter 2 kali ini nih membahas tentang dasar data dan sinyal. Sama ada bagian-bagiannya juga. Dari pertama tuh bagian pendahuluan untuk mendeskripsikan bahas bab 2 ini mau bahas apa sih, ya kan? Kedua, data sinyal, mengubah data menjadi sinyal, kode data, konversi data dan sinyal dalam aksi. Oke, pendahuluannya. Ketika membuat daftar elemen jaringan komputer, pengguna komputer umumnya menyebutkan komponen fisik seperti komputer, kabel, disk drive, dan modem, serta beberapa contoh perangkat lunak seperti program aplikasi atau protokol jaringan. Konversi data analog menjadi sinyal analog biasanya dilakukan melalui teknik modulasi dalam sistem seperti telepon, radio AM, dan radio FM. Untuk mengubah data digital menjadi sinyal digital gelombang persegi, digunakan teknik pengodaan digital yang melibatkan beberapa bentuk modem. Konversi data menjadi sinyal analog membutuhkan sinyal analog yang kompleks dengan jumlah level diskrit atau tetap, sedangkan digitalisasi mengubah data analog menjadi sinyal digital, seperti dalam sistem telepon dan sistem musik. Dalam bab ini nih akan mempelajari teknik-teknik pengodaan dan digitalisasi dasar serta kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya memahami dasar-dasar sistem komunikasi termasuk data dan sinyal. Penting untuk berinteraksi secara berpengetahuan dengan komponen jaringan komputer. Bagian 1, data dan sinyal. Jika Anda ingin mentransfer data ini dari suatu titik ke titik lainnya, baik melalui kabel fisik atau melalui gelombang radio, data tersebut harus diubah menjadi sinyal. Sinyal adalah impulse listrik atau elektromagnetik yang digunakan untuk kode dan mengirim data. Dan seperti pertama ini kita bahas pada bagian 1 ini kita bahas analog versus digital.
Data analog umumnya ini terdiri dari suara manusia seperti percakapan, telepon musik, dan video dalam bentuk aslinya. Contoh sinyal analog adalah transmisi elektronik, percakapan suara dalam sistem telepon. Salah satu kelemahan utama dari data dan sinyal analog itu sulitnya memisahkan noise atau kebisingan dari sinyal asli, sehingga pengurangan kebisingan menjadi penting. Contoh ekstrim yang menunjukkan kesulitan membedakan noise dan data analog adalah pemfilteran. Difilter dapat digunakan untuk menghilangkan noise, tetapi kadang-kadang dapat menghapus bagian dari data asli. Seperti sinyal digital terdiri dari nilai diskrit atau tetap. Dasar-dasar sinyal digital. Gelombang sinus digunakan untuk mewakili data sinyal analog dengan amplitudo dan frekuensi sebagai karakteristik utamanya. Sinyal analog ini terdiri dari banyak frekuensi yang memungkinkan kita membedakan suara dan musik. Rentang frekuensi suara manusia biasanya antara 300 Hz hingga 3400 Hz. Nah, gambar ini menunjukkan jalur komunikasi yang berjalan dari titik A melalui titik B dan berakhir di titik C. Jalur komunikasi dari A ke B mengalami kerugian 10 dB, titik B memiliki penguat 20 dB, dan jalur komunikasi dari B ke C mengalami kerugian 15 dB. Desibel adalah ukuran relatif atau dari kehilangan atau penguatan sinyal yang dinyatakan sebagai dB 10 kali log, di mana P2 dan P1 masing-masing adalah level daya terakhir dan awal dari sinyal yang dinyatakan dalam watt. Mengubah data menjadi sinyal. Seperti sinyal, data dapat berubah analog atau digital. Seringkali sinyal analog menyampaikan data analog dan sinyal digital menyampaikan data digital. Namun, Anda dapat menggunakan sinyal analog untuk menyampaikan data digital, dan sinyal digital untuk menyampaikan data analog. Keputusan apakah yang akan menjadi sinyal analog atau digital sering bergantung pada peralatan transmisi dan lingkungan di mana sinyal harus berjalan. Akan balik lagi ke sinyal harus berjalan itu di mana. Ingatlah bahwa peralatan elektronik tertentu hanya mampu mendukung sinyal analog, sedangkan peralatan jenis lain hanya mendukung sinyal digital. Misalnya nih, contohnya sistem telepon yang digunakan untuk mengirim suara manusia yaitu data analog kan. Mari kita periksa masing-masing secara bergiliran ya untuk pengiriman data analog dengan sistem sinyal analog dari 4 komunikasi data dan sinyal. Konversi sinyal data analog ke analog mungkin yang paling sederhana untuk dipahami. Ini karena data adalah bentuk gelombang analog yang hanya diubah menjadi bentuk gelombang analog lainnya. B. Mengirim data digital dengan sinyal digital gelombang bersegi nih. Untuk pengodaannya seperti ini. Skema pengodaan digital seperti ini digunakan untuk mengubah OS dan IS data digital menjadi bentuk transmisi yang sesuai. Timernya ke sana, ke kanan. Pada bagian kode data adalah himpunan karakter atau pola biner yang sesuai. 3 kode data penting adalah E, B, C, D, I, C atau dan ini bukan A, S, C, I, I dan Unicode. E, B, C, D ini adalah kode 8 bit dengan 256 kombinasi simbol tekstual, termasuk huruf besar dan huruf kecil, angka, simbol khusus, tanda baca, karakter kontrol. Sedangkan ASCII ini adalah kode 7 bit yang merupakan subset dari EBCDI dan mendefinisikan 128 karakter standar. Unicode teknik pengodaan yang memberikan nilai pengkodaan unik untuk setiap karakter dalam setiap bahasa. Saat ini Unicode mendukung lebih dari 110 bagan kode yang berbeda
Unicode memainkan peran penting dalam pasar global komputer yang semakin berkembang. Nah, untuk bagian konversi data dan sinyal dalam aksi, dua contohnya ya, dalam dua contoh aplikasi bisnis seperti mengirim. Contohnya itu ada untuk konversi data dan sinyal dalam aksi itu aplikasi bisnis seperti mengirim email dan sistem telepon. Terjadi konversi antara data analog dan digital, sinyal analog dan digital serta kode data. Dalam mengirim email, pesan dikonversi menjadi string ASCII. Yang tadi ini ASCII kode 7 bit yang merupakan 9, dan kemudian menjadi sinyal digital menggunakan pengodaan differential message. Di sistem telepon, suara analog diubah menjadi sinyal analog sebelum digitalkan dan dikirim melalui jaringan. Dalam kedua contoh ini terdapat beberapa tahapan konversi yang terjadi selama transfer data dengan menggunakan teknik seperti modulisasi frekuensi atau modulasi amplitudo quadral. Oke. Lanjut ke bagian terakhir saya, yaitu bagian 3, itu membahas conducted and wireless media. Ada pendahuluan, ada bagian conducted sendiri, wireless itu sendiri, wireless media, conducted and media dalam 2 contoh, wireless media dalam 3 contoh. Oke, pada saat ini nih Anda mempelajari media. Oke, kita akan bahas tentang media. Bab ini akhir dengan perbandingan semua jenis media, diikuti dengan beberapa contoh yang mendemonstrasikan cara memilih media yang sesuai. Konduk media. Kabel twice pair digunakan untuk mengurangi interferensi dan crosswalk dalam transfer data. Kategori kabel yang berbeda seperti kategori 1, 2, 5E, dan 6 memiliki kemampuan transmisi yang berbeda dengan kecepatan dan jarak yang spesifik. Kabel twice pair kategori itu ada 6, menjadi pilihan terbaik untuk jaringan area lokal dengan kecepatan transmisi tinggi. Kabel twice pair kategori 7 adalah tambahan terbaru dengan jangkauan transmisi hingga 100 meter. Kabel koaksial cocok untuk membawa, sedangkan kabel koaksial itu membawa sinyal analog dengan rentang frekuensi yang luas seperti dalam televisi kabel. Ada 2 jenis utama kabel koaksial, baseband dan broadband. Dengan kemampuan transmisi dan jumlah saluran data yang berbeda, kabel serat optik saat ini lebih disukai untuk menghubungkan LAN. Kabel serat optik itu sendiri adalah kabel kaca yang tipis yang mentransmisikan pulsa cahaya dan tidak dapat disadap secara elektronik, yang memiliki kecepatan transmisi data yang tinggi, rendahnya tingkat kesalahan, dan jarak transmisi yang jauh, tidak berpengaruh oleh integrasi elektronik, dan tidak menghasilkan kebisingan elektromagnetik. Biaya kabel serat optik ini lebih tinggi dibanding kabel lainnya, tetapi semakin terjangkau seiring perkembangan teknologi. Kabel serat optik terdapat juga serat fotonik yang merupakan jenis media yang hampir tanpa kelemahan. Kabel twice pair digunakan untuk sistem telepon, sedangkan kabel kategori 5 hingga 7 umumnya digunakan untuk jaringan area lokal dan data. Media nirkabel seringkali memiliki keunggulan dibandingkan media yang dilakukan dalam hal visibilitas dan mobilitas. Untuk wireless media itu sendiri, transmisi nirkabel menggunakan berbagai gelombang elektromagnetik seperti radio, satelit, cahaya tampak, infrared, sinar X, dan sinar gamma. Aplikasi transmisi nirkabel meliputi radio AM, radio FM, televisi, ponsel, gelombang mikro, terestrial, dan sistem satelit. Gelombang mikro terestrial menggunakan transmisi line of sight dengan antena terfokus, sedangkan sistem satelit mengirim sinyal dari stasiun bumi ke satelit dan kembali ke stasiun bumi. Ponsel juga merupakan contoh penting transmisi nirkabel, di mana FCC membagi negara menjadi banyak area layanan seluler yang menggunakan frekuensi yang cukup besar untuk mendukung banyak penggunanya.
Oke, konduktor media dalam dua contoh ya. Gambar ini nih menunjukkan situasi di mana komputer mikro, nah ini workstation yang tadi sudah jelaskan, sudah dibahas. Komputer mikro terhubung ke jaringan area lokal melalui soket dinding sebelum terhubung ke saklar. Jika jaraknya kurang dari 100 meter, kabel tosper bisa digunakan untuk kecepatan transmisi di atas 100 Mbps. Kabel serat optik adalah pilihan yang baik meskipun biayanya lebih mahal. Kabel serat optik memerlukan dua kabel untuk mengirim dan menerima data dua arah antara stasiun kerja dan saklar. Dalam skenario dua bangunan yang terpisah sejauh 1 mil dengan kecepatan transmisi hingga 100 Mbps, opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menghubungkan menggunakan transmisi nirkabel seperti gelombang optik terestrial atau optik bebas. Perusahaan juga dapat menghubungi penyedia telekomunikasi untuk menanyakan tentang layanan transmisi data 100 Mbps yang tersedia. Pemilihan media tergantung pada pemilihan faktor. Kabel serat optik pemilihan yang aman dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi instalasi dapat mahal karena pemasangan kabel tidak. Ya, jika pemasangannya tidak layak, solusi nirkabel dapat dipertimbangkan. Tetapi harus memperhatikan hambatan seperti jarak pandang dan cuaca. Keamanan juga penting, di mana kabel dan serat optik lebih aman daripada media lainnya. Kesimpulannya itu, jika kabel serat optik tidak memungkinkan atau tidak layak, solusi nirkabel dapat menjadi alternatif yang lebih ekonomis dan memenuhi kebutuhan jangka panjang. Tapi dengan itu ada minus juga ya untuk kabel itu, pemilihan kabel. Wireless media dengan contohnya Data Mining Corporation, sebuah organisasi dengan kantor pusat di Chicago dan kantor cabang di Los Angeles, perlu mentransmisikan data dalam jumlah besar secara terus-menerus antara kedua lokasi tersebut. Saat ini perusahaan menggunakan layanan telepon sewaan, namun mereka ingin mencari alternatif yang lebih hemat biaya. Selain mempertimbangkan berbagai pilihan, Data Mining menemukan bahwa berbagai perusahaan menawarkan layanan komunikasi satelit dengan tingkat layanan yang berbeda. Perusahaan sedang mempertimbangkan opsi ini sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Baik, sekian untuk presentasi saya mengenai bab yang saya sudah rangkum. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham untuk bab 4 sampai dengan 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Ilham, silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari chapter 4 sampai dengan 6. Pada chapter 4 sini akan membahas tentang membuat koneksi. Di sini akan dibahas adalah pengantar, menghubungkan perangkat perifer, koneksi tautan data, dan koneksi antara terminal dan komputer mainframe. Yang pertama, pengantar. Di sini sebagai pengantar, sebuah komputer tidak akan berguna jika tidak dapat dihubungkan ke perangkat lain. Nah, saya akan sedikit setuju dengan perkataan ini karena komputer bila tidak dihubungkan dengan perangkat lain, dia tidak akan bekerja secara sempurna. Dia tidak dapat mengirim data atau menerima data dari komputer lain. Berikutnya, menghubungkan perangkat perifer. Di sini adalah menghubungkan perangkat perifer disebut juga dengan interfacing, adalah sebuah proses menghubungkan komputer dengan perangkat perifer. Nah, standar antarmuka yang diperlukan agar perangkat dapat berkomunikasi dengan komputer ini adalah interfacing. Lalu standar antarmuka juga disetujui oleh organisasi yang membuat standar seperti ITU, EIA, IEEE, ISO, dan ANSI atau ANSI. Lalu standar antarmuka terdiri dari komponen listrik, mekanis, fungsional, dan prosedural. Nah, contoh standar antarmuka awal adalah EIA 232F atau RS 232 yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan modem. Nah, berikutnya ada USB atau Universal Serial Bus, adalah antarmuka paling populer saat ini dengan versi 1.1, 2.0, 3.0, dan 3.1. Berikutnya ada USB juga menyediakan konektor standar untuk perangkat serial dan paralel. Standar antarmuka lainnya termasuk Firewire, Thunderbolt, SCSI, ISCSI, InfiniBand, Lightning, dan Fiber Channel.
Nah, berikutnya kita akan membahas koneksi tautan data. Nah, koneksi tautan data ini dibagi jadi 3, ada koneksi asinkron, koneksi sinkron, dan koneksi tidak sinkron. Nah, koneksi asinkron atau asynchronous connections ini adalah sambungan asinkron adalah protokol sambungan data sederhana yang digunakan dalam sambungan mikrokomputer ke modem dan ke terminal lalu ke modem. Dalam koneksi asinkron, satu karakter atau byte data ditransfer antara pengirim dan penerima. Setiap karakter memiliki bit start, stop, dan paritasnya sendiri untuk memberitahu penerima tentang bingkai data yang masuk dan menyinkronkan dirinya. Berikutnya juga koneksi asinkron sederhana dalam hal perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, tetapi memiliki rasio bit check dan bit data yang tidak efisien untuk transfer data dalam jumlah besar. Koneksi sinkron. Berikutnya kita akan membahas koneksi sinkron atau synchronous connection. Dalam koneksi sinkron, unit transmisi adalah urutan karakter yang bisa sangat besar. Koneksi sinkron menggunakan flag awal, byte control, alamat checksum, dan flag akhir untuk membingkai bit data. Terdapat 3 metode umum yang digunakan untuk mempertahankan sinkronisasi dalam koneksi sinkron: sinyal, jam sinkronisasi, kode Manchester, dan sifat sinyal analog. Berikutnya koneksi tidak sinkron atau asynchronous connections. Atau sambungan isokronus adalah jenis sambungan tautan data khusus yang digunakan untuk aplikasi waktu nyata seperti atau real time, aplikasi real time seperti streaming suara, video, dan musik. Aplikasi real time memerlukan data yang dikirimkan pada kecepatan yang tepat untuk mencegah distorsi atau gangguan. Koneksi isokronus seperti USB dan Firewire memastikan pengiriman tepat waktu tanpa meminta pengiriman ulang data yang salah. Nah, berikutnya koneksi antara terminal dan komputer mainframe. Nah, jenis koneksi yang umum digunakan dalam jaringan komputer, terutama dalam bisnis, adalah koneksi antara terminal dan komputer mainframe. Terminal atau stasiun kerja di mikrokomputer bertindak sebagai terminal yang memiliki daya pemrosesan lebih kecil daripada komputer mainframe. Oleh karena itu, komputer mainframe kembali mengambil kendali dan melakukan semua operasi transfer data. Koneksi antara terminal dan komputer mainframe dapat berupa koneksi titik ke titik atau koneksi multipoint jika beberapa terminal berbagi suatu koneksi ke komputer mainframe. Berikutnya, untuk memungkinkan beberapa perangkat berbagi satu jalur, teknik polling digunakan untuk mengontrol terminal-terminal yang berbagi koneksi dengan komputer mainframe. Polling adalah proses di mana hanya satu terminal yang diizinkan mentransmisikan data pada satu waktu. Hal ini mencegah konflik saat beberapa perangkat mencoba mentransmisikan data secara bersamaan. Polling tidak hanya diterapkan pada terminal dan komputer mainframe, tapi juga digunakan dalam teknologi lain seperti USB dan multiplexing. Dalam metode polling, roll call, komputer mainframe melakukan polling pada setiap terminal secara bergantian untuk memeriksa apakah terminal tersebut memiliki data yang ingin dikirimkan. Dalam polling hub, polling dilakukan pada terminal pertama dan dilanjutkan ke terminal berikutnya. Koneksi titik ke titik lebih sederhana karena setiap terminal memiliki koneksi langsung ke komputer mainframe, tetapi membutuhkan lebih banyak kabel dibandingkan dengan koneksi multipoint. Nah, berikutnya chapter 5, kita akan membahas tentang membuat koneksi efisien, multiplexing, dan kompresi. Nah, di sini akan membahas tentang yang pertama adalah pendahuluan, lalu frekuensi division multiplexing atau FDM, lalu time division multiplexing atau TDM, atau berikutnya ada wavelength division multiplexing atau WDM, berikutnya ada chord division multiplexing atau CDM, berikutnya ada discrete multitone atau DMT, berikutnya ada perbandingan teknik multiplexing, dan berikutnya ada kompresi lossless and lossy. Pendahuluan, di sini dalam kondisi paling sederhana, medium hanya dapat membawa satu sinyal dalam satu waktu. Jadi secara sinkronus, itu yang paling sederhana. Tujuan kita adalah mengirimkan beberapa sinyal melalui satu medium secara bersamaan, jadi secara paralel atau asinkronus. Solusinya adalah menggunakan teknik multiplexing untuk membagi medium tersebut. Ada 3 cara dasar untuk membagi medium: pembagian frekuensi, pembagian waktu, dan pembagian transmisi. Nah, berikutnya frekuensi division multiplexing atau FDM. Apa itu FDM? FDM atau Frequency Division Multiplexing adalah teknik multiplexing tertua yang digunakan dalam komunikasi. Berikutnya yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti televisi, radio, dan telepon seluler. Prinsip dasar FDM adalah membagi medium komunikasi menjadi rentang frekuensi yang tidak tumpang tindih. Lalu bagaimana FDM bekerja? Setiap pengguna diberikan saluran terpisah yang menggunakan frekuensi yang ditetapkan. Setiap saluran memiliki rentang frekuensi yang unik dan tidak bertabrakan dengan saluran lainnya. Misalnya,
Televisi kabel menggunakan saluran frekuensi yang berbeda untuk setiap saluran yang tersedia. Keuntungan dari FDM adalah memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi medium yang sama, mengizinkan transmisi simultan dari sinyal-sinyal yang berbeda dan dalam rentang frekuensi yang ditetapkan, lalu meningkatkan efisiensi penggunaan medium komunikasi. Oke. Berikutnya ada Time Division Multiplexing atau TDM. Time Division Multiplexing atau TDM membagi waktu transmisi yang tersedia antara pengguna-pengguna yang berbeda, lalu hanya satu pengguna yang dapat melakukan transmisi pada satu waktu atau sinkronus. Penerapan TDM atau itu pertama di telepon digital. Dalam jaringan telepon digital, TDM digunakan untuk menggabungkan beberapa saluran suara ke dalam satu saluran digital. Lalu juga di jaringan data, TDM digunakan dalam jaringan data untuk mentransmisikan data dari beberapa pengguna melalui jalur komunikasi yang terbatas. Lalu di sini ada dua, dibagi jadi TDM itu ada dua. Yang pertama ada Synchronous Time Division Multiplexing atau Sync TDM. Sync TDM memberikan giliran kepada setiap sumber sinyal untuk masuk secara bergantian. Di sini sinkronus, ya, secara bergantian. Satu unit data seperti byte diterima dari peringkat pertama dan ditransmisikan melalui jalur komunikasi. Proses ini berlanjut hingga semua perangkat telah transmisikan data mereka. Setelah byte pertama dari perangkat ke N ditransmisikan, multiplexor kembali ke perangkat pertama dan melanjutkan secara bergantian. Nah, berikutnya ada Statistical Time Division Multiplexing atau STAT TDM. STAT TDM mentransmisikan data hanya dari pengguna yang aktif dan tidak mentransmisikan slot waktu kosong. Multiplexor menciptakan frame yang lebih kompleks dan hanya berisi data dari sumber yang memasukkan dan memiliki sesuatu yang dikirimkan. Misalnya, jika ada 4 stasiun terhubung ke multiplexor, tetapi hanya ada 2 stasiun yang mentransmisikan, multiplexor hanya mentransmisikan data dari stasiun yang aktif. Nah, berikutnya ada keuntungan dari TDM, yaitu pertama adalah efisien dalam memanfaatkan waktu transmisi dengan membaginya di antara pengguna yang berbeda. Yang kedua, memungkinkan pengguna-pengguna berbagi medium secara efisien dengan tetap menjaga kecepatan transmisi yang tinggi. Berikutnya ada Wavelength Division Multiplexing atau WDM. Wavelength Division Multiplexing atau WDM adalah teknik multiplexing yang digunakan dalam sistem komunikasi serat optik. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas jalur serat optik yang sudah ada. Prinsip kerjanya adalah gelombang cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda dituliskan untuk beberapa aliran data. Aliran data dikirimkan secara simultan melalui satu serat optik. Keuntungan dari WDM adalah memanfaatkan sifat cahaya dan serat optik memungkinkan setiap sinyal ditransmisikan secara dengan cepat dan yang berbeda. Satu jalur serat optik dapat mendukung berbagai kecepatan transmisi dan format. Efektif dalam mengatasi masalah kehabisan serat optik, lalu memperluas kapasitas jaringan dan memenuhi tuntutan yang semakin meningkat untuk layanan internet dan komunikasi. Berikutnya adalah penerapan WDM. Jaringan serat optik WDM digunakan dalam jaringan serat optik untuk meningkatkan kapasitas transmisi data. Lalu dalam telekomunikasi, WDM digunakan dalam infrastruktur telekomunikasi untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan. Jenis WDM Dense Wavelength Division Multiplexing. Di sini ada dua ya. Yang berikutnya ada Coarse Wavelength Division Multiplexing. Yang pertama ada DWDM menggunakan jarak gelombang yang sangat dekat, memungkinkan lebih banyak kanal untuk ditransmisikan dalam satu serat optik. Nah, yang berikutnya ada CWDM menggunakan serat gelombang yang lebih besar, memiliki jarak gelombang yang lebih jarang dan lebih sedikit kanal. Berikutnya di sini ada Code Division Multiplexing atau CDM. Code Division Multiplexing adalah teknologi multiplexing yang menggunakan beberapa pengguna berbagi kumpulan frekuensi yang sama dengan menggunakan kode digital unik. Prinsip kerja CDM itu setiap pengguna diberikan kode digital unik yang digunakan untuk membedakan sinyal mereka. Nah, sinyal dari berbagai pengguna dikodekan menggunakan nilai matematis dan transmisikan melalui rentang frekuensi yang luas. Keunggulan dari CDM itu yang pertama adalah berbagi frekuensi yang efisien. Banyak pengguna dapat berbagi spektrum di frekuensi yang sama secara efisien. Yang kedua, keamanan yang lebih tinggi. Kode digital unik menghasilkan keamanan tambahan dalam transmisi data. Yang ketiga, ada toleransi yang baik terhadap gangguan. CDM memiliki kemampuan untuk menangani gangguan dan interferensi dengan lebih baik. Lalu berikutnya ada penerapan CDM. Jaringan seluler CDM digunakan dalam jaringan seluler untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi spektrum frekuensi. Lalu digunakan dalam komunikasi data. CDM digunakan dalam komunikasi data untuk memungkinkan transmisi yang
efisien antara berbagai pengguna. Nah, di sini ada jenis-jenis CDM. Di sini ada pertama ada Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS. Sinyal ditransmisikan melalui rentang frekuensi yang luas dengan menggunakan nilai matematis. Frekuensi yang kedua itu ada Frequency Hopping Spread Spectrum atau FHSS. Sinyal beralih secara cepat antara frekuensi yang berbeda selama transmisi di Frequency Hopping Spread Spectrum. Berikutnya ada Discrete Multitone atau DMT. Discrete Multitone DMT adalah teknik multiplexing yang digunakan dalam sistem DSL (Digital Subscriber Line) untuk transmisi data yang berkecepatan tinggi melalui jalur telepon tembaga. Prinsip kerja dari DMT menggabungkan ratusan sinyal atau subkanal yang berbeda menjadi satu aliran. Setiap subkanal mampu melakukan modulasi amplitude kuadratur atau QAM sendiri. Penerapan dari DMT itu dalam sistem DSL. DMT digunakan untuk dalam sistem DSL untuk menyediakan konektivitas internet berkecepatan tinggi melalui jalur telepon tembaga yang ada. Nah, di sini pertama yang kita bahas adalah kecepatan dan subkanal. DMT dapat mendukung banyak subkanal, misalnya 256 subkanal dengan kecepatan QAM yang berbeda pada masing-masing subkanal. Contoh 256 subkanal dengan kecepatan QAM 60 kbps menghasilkan sistem dengan kecepatan hingga 15,36 juta bit per second (bps). Gangguan dan kecepatan transmisi. Beberapa subkanal mungkin mengalami gangguan yang dapat mengurangi kecepatan transmisi. Oleh karena itu, sistem DSL mentransmisikan data pada kecepatan yang lebih rendah untuk mempertahankan kualitas dan keandalan. Berikutnya adalah manfaat DMT dalam sistem DSL. Yang pertama adalah meningkatkan kecepatan transmisi. DMT memungkinkan untuk penggunaan kapasitas jalur telepon secara efisien untuk transmisi data berkecepatan tinggi. Berikutnya, adaptable terhadap kondisi jaringan. DMT dapat menyesuaikan kecepatan transmisi pada setiap subkanal yang berdasarkan kondisi jaringan yang berubah-ubah. Nah, berikutnya kita akan membandingkan teknik multiplexing yang ada yang sudah kita bahas sebelumnya. Setiap teknik multiplexing pasti memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam memilih teknik yang sesuai. Memilih teknik multiplexing yang sesuai harus mempertimbangkan beberapa faktor yang relevan dan kebutuhan spesifik. Yang kita pertama bahas adalah Frequency Diffusion Multiplexing atau FDM. Kelebihannya memberikan kapasitas tinggi, tapi kelemahannya dapat menjadi solusi yang mahal. Lalu berikutnya dari Time Diffusion Multiplexing, kelebihannya memberikan kapasitas yang tinggi dan kelemahannya dapat menjadi solusi yang mahal juga. Sedangkan untuk CDM atau Code Diffusion Multiplexing, di sini kelebihannya memiliki kapasitas yang besar, kelemahannya kompleks dalam implementasinya, jadi tidak mudah untuk mengimplementasikannya. Berikutnya di sini ada Discrete Multitone atau DMT. Kelebihannya mengizinkan penggunaan tunggal penggunanya menggunakan banyak subkanal. Kelemahannya rentan terhadap gangguan noise. Jadi faktor yang perlu dipertimbangkan adalah kecepatan transmisi, memastikan teknik multiplexing itu dapat mendukung kecepatan yang diinginkan. Lalu efisien pemanfaatan bandwidth, meminimalkan pemborosan lebar pita yang tidak digunakan. Atau bandwidth. Lebar pita itu bandwidth. Tingkat noise atau memilih teknik yang memiliki toleransi yang baik terhadap gangguan. Lalu yang ketiga adalah scalability, kemampuan untuk memperluas sistem dengan mudah. Scalable. Berikutnya ada complexity atau kompleksitas. Pengukur tingkat kesulitan dalam implementasi dan pengelolaan. Lalu ada biaya, budgeting, menyesuaikan teknik multiplexing dengan anggaran yang tersedia. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kompresi. Di sini ada kompresi lossless and lossy. Kompresi lossless itu kompresi tanpa kehilangan, lossless. Adalah proses pengompresi data tanpa kehilangan informasi. Data dikompresi menjadi bentuk yang lebih efisien namun dapat dikembalikan ke bentuk aslinya secara akurat. Seperti zip, kalau kita lihat kompresi dengan algoritma zip, FLAC, dan PAG. Berikutnya kompresi lossless, cocok untuk data yang membutuhkan pemulihan yang sempurna seperti dokumen teks, spreadsheet, dan file program. Lalu ada kompresi lossy. Kompresi lossy ini kompresi dengan kehilangan atau lossy. Melibatkan pengorbanan sebagian informasi untuk menghasilkan ukuran file yang lebih kecil. Jadi ini di-cut gitu ya, dipotong. Data yang dikompresi dengan metode ini tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya dengan sempurna. Contoh kompresi lossy umumnya digunakan pada file audio seperti MP3 atau ASC, atau video pada MPEG dan H264. Kompresi lossy mengurangi ukuran file secara signifikan dengan menghilangkan detail yang tidak terlalu terlihat atau didengar. Pemilihan jenis kompresi. Nah, pilih jenis kompresi berdasarkan kebutuhan dan prioritas ya. Kompresi lossless ini mempertahankan integritas data, cocok untuk data yang perlu dipulihkan secara akurat. Untuk kompresi lossy, mengurangi
mengurangi ukuran file dengan mengurangkan sebagian informasi yang kurang penting. Jadi kalau ada file yang sepenuhnya dibutuhkan jangan sampai hilang tapi perlu dikomprehensif, itu jangan gunakan kompresi lossy karena dia akan hilang sebagian informasinya. Berikutnya ada chapter 6. Kita bahas tentang kesalahan deteksi, kesalahan dan kontrol kesalahan. Di sini errors detection and error control. Di sini kita akan bahas pendahuluan, noise dan error, pencegahan error, pendeteksian error dan kontrol error. Nah, di sini pendahuluan, saat mentransmisikan data, terdapat kemungkinan kesalahan terjadi, bahkan dengan langkah-langkah pengurangan kesalahan yang diterapkan. Noise pada medium transmisi seperti kabel serat optik dapat mengganggu transmisi data. Metode pendeteksian kesalahan penting untuk mengidentifikasi perubahan pada data yang rusak integritasnya. Bab ini membahas berbagai metode pendeteksian kesalahan dan opsi kontrol untuk kesalahan yang dapat dilakukan oleh penerima. Oke, di sini kita akan bahas tentang noise dan error. Selama proses transmisi data, terjadi beberapa jenis kesalahan yang mempengaruhi data yang ditransmisikan. Nah, di sini kita bahas dulu beberapa jenis utama noise yang terjadi dalam sistem transmisi. Di sini ada white noise. White noise ini jenis noise yang kontinu dan mirip dengan statis pada radio. Selalu ada dalam tingkat tertentu dalam media transmisi dan perangkat elektronik. Lalu dia membuat sinyal analog atau digital menjadi kabur. Berikutnya ada impulse noise. Jenis noise yang tidak kontinu dan sulit dideteksi karena terjadi secara acak. Kesulitannya terletak pada pemisahan antara noise dan sinyal asli. Contoh, lonjakan energi analog atau statis saat badai petir pada radio. Berikutnya ada crosstalk. Keterkaitan yang tidak diinginkan antara kedua jalur sinyal yang berbeda dapat bersifat elektrik atau elektromagnetik. Contoh, ketika sinyal dari jalur telepon yang satu terdengar pada jalur telepon yang lain. Lalu ada echo. Ini adalah umpan balik reflektif dari sinyal yang ditransmisikan saat sinyal memantul dari ujung kabel. Dapat terjadi di persimpangan kabel atau pada ujung terbuka kabel koaksial. Dapat diatasi dengan menggunakan echo suppressor atau filter pada ujung terbuka kabel. Berikutnya ada jitter. Ketidakteraturan kecil dalam timing yang diperbesar selama transmisi sinyal digital dapat menyebabkan gangguan pada perangkat video, audio dan data komputer. Dapat dikendalikan dengan mengatur kecepatan transmisi dan penggunaan perangkat penstabil. Berikutnya ada attenuation atau hilangnya kekuatan sinyal secara terus-menerus saat melewati medium. Bukan bentuk kesalahan yang langsung, tetapi dapat menyebabkan peningkatan kesalahan. Ini dapat diatasi dengan menggunakan penguat atau repeater. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pencegahan error. Pencegahan error adalah langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan transmisi data dan menjaga integritas data yang dikirim. Untuk mengurangi gangguan noise dan kesalahan dalam sistem transmisi data, langkah-langkah pencegahan yang harus diambil adalah yang pertama, pengaturan kecepatan transmisi. Noise dapat mempengaruhi kecepatan transmisi sehingga perlu dilakukan negosiasi fallback antara modem. Melambatkan kecepatan transmisi dapat mengurangi dampak noise pada sinyal. Berikutnya itu adalah instalasi kabel yang tepat. Menggunakan kabel dengan perisai yang tepat dapat mengurangi interferensi elektromagnetik dan crosstalk. Memastikan kabel terpasang dengan benar dan melindunginya dari gangguan fisik. Berikutnya adalah penghindaran gangguan. Menghindari gangguan dari perangkat nirkabel lainnya yang menggunakan frekuensi yang sama atau berdekatan. Jadi frekuensinya kalau bisa yang sedikit jauh, gitu. Jangan terlalu dekat atau bahkan sama, itu nggak boleh. Menjaga jarak yang cukup antara perangkat untuk mengurangi kemungkinan interferensi. Akan terjadi interferensi kalau terlalu dekat jarak frekuensinya. Peningkatan peralatan digital menggunakan peralatan yang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatasi gangguan dan noise. Berikutnya memilih perangkat dengan fitur pengurangan noise dan peningkatan sinyal. Berikutnya menggunakan repeater dan amplifier. Memasang repeater atau amplifier pada jalur transmisi yang panjang atau saat sinyal melemah. Repeater dan amplifier dapat memperkuat sinyal dan mengurangi dampak atenuasi. Batas transmisi yang direkomendasikan adalah mengamati batas yang direkomendasikan untuk setiap jenis medium dan teknologi. Kita harus tahu batas transmisi yang direkomendasikan untuk setiap jenis medium dan teknologi. Lalu melampaui batas transmisi yang direkomendasikan dapat meningkatkan resiko kesalahan atau error. Berikutnya ada pengurangan kompleksitas, mengurangi jumlah perangkat yang terlibat dalam transmisi data. Berikutnya kita dengan pengurangan kompleksitas itu juga memperpendek panjang kabel dan membatasi jumlah penghubung, dapat mengurangi kemungkinan error atau kesalahan. Berikutnya juga kita melakukan pengurangan kecepatan transmisi data.
Mengurangi kecepatan transmisi data dapat membantu mengurangi risiko error. Namun, pilihan ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan kinerja sistem yang masih memadai. Berikutnya kita akan pendeteksian error. Teknik deteksi kesalahan penting untuk memastikan integritas data dikirim melalui saluran komunikasi. Berikut adalah tempat teknik deteksi kesalahan yang digunakan. Yang pertama adalah parity checks. Pemeriksaan paritas adalah teknik deteksi kesalahan paling dasar. Paritas sederhana menggunakan 1 bit paritas untuk mendeteksi kesalahan dengan jumlah bit yang ganjil. Paritas longitudinal menggunakan bit pemeriksaan paritas tambahan pada blok data yang dikelompokkan bersama untuk mendeteksi lebih banyak kesalahan atau error. Paritas sederhana memiliki rasio bit pemeriksaan yang tinggi namun hasil deteksi error yang sedangkan paritas longitudinal mampu mendeteksi lebih banyak error namun memiliki beberapa keterbatasan. Nah, berikutnya ada Cyclic Redundancy Checksum atau CRC. Metode CRC menambahkan 8 hingga 32 bit deteksi kesalahan pada paket data yang berukuran besar. Data yang ditransmisikan diperlakukan sebagai polinomial besar. Bit-bit data menjadi suku-suku polinomial yang sesuai. Metode ini memberikan kemampuan deteksi kesalahan mendekati 100%. CRC umum digunakan untuk protokol jaringan seperti Ethernet dan USB. Berikutnya ada Arithmetic Checksum. Metode ini digunakan untuk protokol tingkat tinggi seperti TCP dan IP. Penggunaan operasi penjumlahan karakter-karakter yang akan ditransmisikan. Jumlah ini ditambahkan di akhir pesan dan dikirimkan ke penerima. Penerima melakukan operasi penjumlahan yang sama dan membandingkannya dengan jumlah yang dikirim oleh pengirim. Jika kedua jumlahnya sama, tidak ada kesalahan yang terjadi. Jika tidak, penerima mendeteksi error atau kesalahan. Berikutnya ada checksum Adler 32. Adler 32 adalah sebuah algoritma deteksi kesalahan yang sering digunakan untuk memverifikasi integritas data yang lebih besar seperti file atau blok data. Algoritma ini menggunakan perhitungan penjumlahan dan penggandaan untuk menghasilkan checksum 32 bit. Keunggulan Adler 32 termasuk kecepatan perhitungan yang lebih cepat dan penggunaan memori yang lebih efisien dibandingkan dengan CRC. Berikutnya ada control error. Setelah error dalam aliran transmisi data terdeteksi, penerima dapat melakukan tindakan berikut. Yang pertama adalah melempar bingkai atau paket atau toss the frame or packet. Di teknik frame relay digunakan dalam jaringan area luas. Jika frame atau paket terdeteksi kesalahan, frame relay akan membuangnya tanpa memberitahu aplikasi pengirim. Aplikasi pengirim harus memonitor dan meminta pengiriman ulang jika terjadi kesalahan kehilangan data. Berikutnya ada pengembalian pesan ke pemancar untuk mengirimkan ulang. Untuk pengiriman ulang. Salah satu metode error control umum adalah mengirimkan pesan kembali ke pengirim. Terdapat 2 versi dasar dari error control pengiriman pesan kembali atau stop, yaitu adalah stop and wait and sliding window. Stop and wait meminta pengiriman ulang satu paket pada satu waktu. Sedangkan sliding window memungkinkan pengiriman ulang beberapa paket data secara bersamaan. Memperbaiki error tanpa mengirim ulang atau forward error correction atau FEC. Forward error correction atau FEC digunakan untuk memperbaiki kesalahan tanpa mengirim ulang data. Metode FEC menggunakan informasi redundant untuk memungkinkan penerima memperbaiki kesalahan. Salah satu pendekatan adalah mengirimkan salinan bit yang identik beberapa kali, tetapi ini membutuhkan overhead yang besar. Kode Hamming adalah alternatif yang lebih efisien dalam FEC atau FEC. Kode Hamming adalah kode dengan bit check yang dirancang khusus untuk memperbaiki kesalahan dalam transmisi data. Baik, sekian dari kelompok kami dalam menjelaskan dari chapter 1 sampai 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.